Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, remaja jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama dan utama senantiasa kita perbaiki, kita berbareng syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih melekatkan taufiknya kepada kita semua sehingga diringankan langkah kita untuk melaksanakan salah satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Dan semoga apa yang kita lakukan mampu menjadi wasilah Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mohon izin ya Mas Januri ya, seniornya di bawah. Niki para wali zaman ngeten niki. Sing seneng kudune ngisi nggih, maning ngisor nggih pripun. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah enggak terasa Ramadan akan meninggalkan kita semua. Dan semoga andai kata ini Ramadan terakhir kita, semoga ini wasilah Allah melebur semua dosa kita dan menerima semua amal soleh kita. Amin. Dan andai kata ini Ramadan bukan Ramadan terakhir kita, semoga Allah lekatkan iman dan takwanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dari kemarin akhirnya kita berlelah-lelah untuk sholat, tilawah gitu kan, menahan haus, lapar, menahan amarah dan lain sebagainya. Bahkan nun sewu untuk para suami istri di 10 hari terakhir kayak gini, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengencangkan ikat pinggang mereka. Dalam artian sudahlah fokus sama ibadah saja. Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, saya akan bercerita salah satu sahabat Rasulullah. Dulu pernah Rasulullah itu memerintahkan salah satu sahabatnya yang namanya Abdullah bin Hudzafah. Di mana Abdullah bin Hudzafah ini asal muasalnya nek ibarat Jawa niku namik tiang desa, tiang pelosok. Makanya disebut dengan Arab Badui. Jadi suku pedalaman yang tidak kenal baca tulis, yang jauh dari kemewahan, yang hidupnya biasa prihatin. Nah, sama Rasulullah diperintahkan untuk mendatangi rajanya Romawi. Di mana saat itu Romawi ini bukanlah kerajaan biasa. Mereka menguasai separuh dari dunia, enggak cuma sebesar Indonesia saja. Separuh dunia dikuasai oleh Romawi. Dan saat itu Abdullah bin Hudzafah hanya membawa kurang lebih 30 orang pasukan saja. Saat itu Rasul memerintahkan, wahai sahabatku, peringatkan itu rajanya Romawi itu. Kalau kaisarnya Romawi mau beriman, maka dia dengan kekuasaannya. Namun apabila dia tidak mau beriman kepada Islam, maka perangi mereka. Nah, ternyata rencana ini telah dicium oleh kekaisaran Romawi, sehingga orang kepercayaannya raja menyampaikan, wahai rajaku, ini orang Islam mau mendatangi kita. Dan memang orang Islam kayak apa? Orang Islam itu terkenal keimanannya kokoh bagaikan gunung, gak bisa digoyahkan dengan apapun. Nah, dengan informasi seperti ini, maka Kaisar Romawi tergoda untuk menguji benarkah orang Islam ini sekuat itu. Akhirnya sampailah para pasukan muslimin ke kerajaan Romawi. Lalu raja pun bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Lalu akhirnya Abdullah bin Hudzafah mengangkat tangan, kau siapa? Lalu dia menyebut aku adalah Abdullah bin Hudzafah. Ya Abdullah bin Hudzafah, aku mengenal engkau adalah dari suku Arab Badui. Kau datang ke sini, aku tawarkan sesuatu kepadamu, semoga engkau berkenan. Yang pertama, masuklah engkau ke dalam Nasrani, maka engkau akan aku berikan separuh dari kekuasaanku, sehingga engkau dan aku itu derajatnya sama, kita sama-sama raja.
separuh kekuasaan milikmu, separuh kerajaan milikku. Masuk kamu ke dalam Nasrani. Lalu Abdullah bin Hudzafah mengatakan, wahai Kaisar Romawi, andai kata kau berikan seluruh kerajaanmu padaku, ditambah seluruh kerajaan Arab yang ada dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, untuk aku melepaskan keimananku sekedip mata saja. Dalam artian dikasih semuanya, terus dia kedap masuk Nasrani, engkau nek wis kebar kedap dia syahadat meneh masuk ke dalam Islam. Untuk sekedip saja aku tidak akan melakukannya. Kaget si Raja Romawi ini. Oh no, ini. Akhirnya ternyata tawarannya ditambah. Ya udah, separuh kerajaanku dan aku tambahkan. Lalu akhirnya pengawal pribadi si raja tersebut diminta untuk memanggilkan putrinya. Akhirnya putrinya dihadirkan, lalu diminta untuk membuka singkap mukanya. Dibuka dan akhirnya diperlihatkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Hei Abdullah bin Hudzafah, separuh kerajaanku dan kau kunikahkan dengan putriku. Di mana putriku ini termasuk wanita yang paling cantik di negeri ini, bahkan di negeri-negeri lainnya. Bahkan orang-orang di sekitar sini maupun di negeri seberang, mereka sangat mengharapkan untuk bisa menikahi putriku. Kau lepaskan agamamu, masuk Nasrani, dapat separuh kekuasaanku, plus kau menjadi menantuku dengan menikahi putriku. Lalu apa jawaban si Abdullah bin Hudzafah? Wahai Kaisar Romawi, apakah engkau hendak menggantikan bidadari surga dengan putrimu? Sungguh aku tidak akan melakukannya. Dengan jawaban kayak gini, maka Kaisar pun marah dan memerintahkan para pengawalnya, wahai pengawalku, masukkan Abdullah bin Hudzafah dan para pengikut-pengikutnya dan para kaum muslimin ini masukkan ke dalam penjara. Khusus untuk Abdullah bin Hudzafah, spesial penjarakan dia sendiri. Selama 3 hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Hudzafah dia tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum. Bahkan di redaksi kisah digambarkan sampai kepalanya itu sudah nyender ke kiri. Saking lamanya dia nggak makan dan juga minum. Mungkin kalau nggak makan 3 hari masih mending. Cuman kalau nggak minum 3 hari, rasa-rasanya kok berat. Nah, tentu kita puasa bisa menggambarkan bagaimana beratnya yang dirasakan Abdullah bin Hudzafah. Saat 3 hari berlalu, ya Raja, si Abdullah bin Hudzafah dia sudah semender gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, perintahkan koki terbaikku untuk masak makanan yang paling enak. Siapkan daging babi, masak yang paling enak, kasih wadah yang paling bagus, dan juga siapkan khamr atau arak. Lalu antarkan ke penjaranya. Akhirnya dimasak sesuai permintaan raja, diantarkan ke penjaranya, ditaruh dengan aroma yang wangi. Kenapa? Karena masakan itu sesuai dengan masakan yang biasa disuguhkan untuk raja, disuguhkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Namun apa yang terjadi sama Abdullah bin Hudzafah sedikit pun tidak disentuh. Karena dia tahu minuman itu adalah haram dan juga daging babi tersebut juga haram. Lalu 3 hari kemudian, berarti sudah 6 hari dia nggak makan dan minum. Lalu akhirnya si Abdullah bin Hudzafah ditarik, dipanggil oleh Raja Romawi tersebut. Ditanya, hei Abdullah bin Hudzafah, bukankah aku telah memberikanmu makan dan juga minum? Lalu kenapa kau tidak makan dan minum? Lalu si Abdullah bin Hudzafah, hei Raja Romawi, sungguh aku tahu, sesungguhnya saat aku kelaparan dan juga kehausan, dan saat kondisi itu sesuatu yang haram bisa saja menjadi halal. Namun andai kata aku memakannya, aku tahu engkau hendak menghinakan Islam karena daging babi dan juga khamr statusnya haram. Maka lebih baik aku menjaga izah Islam daripada aku harus memakan dan minum apa yang telah engkau berikan. Dengar jawaban seperti ini, Kaisar Romawi pun marah, Bapak Ibu. Lalu dia, udah kalau kayak gini caranya, kamu akan saya hukum mati dengan hukuman yang belum pernah aku lakukan kepada seseorang selain engkau. Lalu para pasukannya kerajaan itu diminta untuk menyiapkan wajan yang sangat besar, lalu dituang minyak yang sangat banyak. Itu kalau zaman sekarang mungkin susah karena larang ya, lemah penting larang. Jadi disiapkan wajan yang sangat besar, bahkan itu kalau wajan kalau saking besarnya, nun sewu, bilih ibu niku wonten orderan takjilan itu kan dosen 200 porsi mon sak gorengan rampung. Karena memang minyak itu, wajan itu disiapkan untuk menggoreng para kaum muslim. Lalu akhirnya dikumpulkanlah pasukannya si Abdullah bin Hudzafah. Kaum muslimin dikumpulkan semua.
Udah ambil satu-satu, masukkan ke dalam minyak panas tersebut. Ternyata yang dimulai bukanlah dari Abdullah bin Hudzafah, tapi dari prajuritnya dulu. Diambil satu cemplungin, biur ya. Surah yang kedua langsung dikisahkan si manusia tersebut yang hidup-hidup dimasukkan seketika langsung terangkat naik 3 tulang belulangnya saja. Saking panasnya minyaknya. Satu orang masuk cemplung surah yang kan, 2 orang surah yang 3 orang surah yang, sampai akhirnya 30 orang. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Hudzafah. Lalu Kaisar Romawi ini tanya, Abdullah bin Hudzafah, tawaran saya masih loh. Kalau kamu akhirnya nyerah dan kamu akhirnya berkenan menerima tawaran saya. Namun apa yang terjadi? Abdullah bin Hudzafah tetap tidak mau menerima tawaran dari Raja Romawi tersebut. Bahkan akhirnya Raja Romawi marah, udah Abdullah bin Hudzafah juga masukin aja ke dalam minyak goreng tersebut. Saat diangkat Bapak Ibu, karena dia saking laparnya, ternyata ada prajurit bilang kepada rajanya, wahai raja, Abdullah bin Hudzafah dia nangis. Ternyata keluar tetesan air mata dari Abdullah bin Hudzafah. Apa yang terjadi? Si raja tersebut senyum, lalu dia bilang, hei Abdullah bin Hudzafah, apakah engkau telah menyerah dan menerima apa yang menjadi tawaranku sehingga engkau menangis? Lalu Abdullah bin Hudzafah, tidak. Sesungguhnya aku menangis bukan karena aku takut engkau masukkan ke dalam wajan tersebut. Aku menangis karena aku hanya memiliki 1 nyawa, sedangkan aku berharap kepada Allah, aku memiliki 1000 nyawa, di mana 1 persatu nyawa dimasukkan ke dalam minyak goreng tersebut, dan 1 persatu aku mati, aku hidup lagi, aku mati, aku hidup lagi, agar Allah menyaksikan seberapa kuat keimananku kepadanya. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Hudzafah diambil lalu dimasukkan ke dalam minyak goreng tersebut. Apa hikmah yang bisa diambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari kisah ini? Yang pertama, mari kita jaga keimanan kita. Bagaimana orang-orang yang dulu dihinakan karena kelemahan ilmu mereka, saat mereka kenal kepada Islam, akhirnya Allah angkat derajat mereka, Allah kuatkan keimanan mereka. Andai kata saat ini kita merasa iman kita lemah, maka satu kuncinya adalah mungkin kita kurang memahami apa yang menjadi agama kita. Dulu para sahabat Rasulullah langsung ditarbiyah, langsung dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga keimanan mereka keimanan yang kuat. Yang kedua, Abdullah bin Hudzafah ada sebenarnya keringanan, yaitu bisa memakan sesuatu yang sebenarnya haram tapi bisa jadi halal. Namun dia memikirkan kemaslahatan, dia memikirkan agama kita ini. Maka mari kita lebih berhati-hati dalam beramal. Kenapa? Karena jangan sampai amaliyah kita akhirnya dipandang oleh agama sebelah, akhirnya menjadikan agama kita ini terhina. Walaupun agama kita ini tidak pernah akhirnya dinilai hina. Dan selanjutnya Bapak Ibu Bismillah, Indonesia ini kondisinya aman. Saat ini kita bisa nyaman sholat, kita bisa nyaman buka bersama, kita bisa nyaman melakukan iktikaf dan sebagainya. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Mereka hanya ingin beribadah kepada Subhanahu di bulan yang mulia ini, mereka diserang, mereka ditembak, mereka diborgo dan sebagainya. Maka mari kita bersyukur kepada Subhanahu dengan kondisi ini. Dan apa yang kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ataupun kita perhatikan kisah tadi tentang Abdullah bin Hudzafah, di mana Abdullah bin Hudzafah dia akhirnya dihukum mati. Namun jangan pernah kita berpikir mereka telah mati. Orang-orang kafir berpikir dengan cara itu akhirnya orang-orang mampu menjauhkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sikap mereka justru menjadikan seorang muslimin itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara syahid. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian berpikir orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, karena sesungguhnya mereka hidup dan mereka berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita senantiasa dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita lulus menjadi orang-orang yang memiliki predikat la'allakum tattaqun. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tentu banyak kekurangan, kekhilafan. Saya mohon keikhlasan untuk memaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.